Oke. Jadi, saya biasa nge-share di YouTube ya, teman-teman ya. Nanti cari aja di YouTube ya, mana YouTube-nya ini dia, ya. Jangan lupa di subscribe ya, subscribe dan di-like. Nah, ini contohnya ya. Ini kemarin saya ngajar kepabeanan, jadi teman-teman yang ingin belajar kepabeanan, walaupun nanti dapatnya di semester 4 ya, dari sekarang biar, lebih mantap, bisa tonton aja YouTube saya, cari aja di Google, di apa, YouTube ya, Dr. Ardiansah SHMH. Nah ini ya. Nah, harus lengkap ya, harus ada SHMH-nya. Karena nama Ardiansah banyak banget ya, nama pasaran. Nah, itu ya. Nah, ini sudah ada, teman-teman bisa lihat, saya nge-share tentang kuliah saya di kelas semester 4 kayaknya ini, kepabeanan ya. Ini juga tentang pajak, tentang pemeriksaan pajak, saya yang ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM juga saya share. Teman-teman bisa ya tonton ya tentang klasifikasi dan seterusnya. Ini nanti saya share juga ya. Siapa tahu teman-teman tertarik dengan hukum ya bisa tonton di YouTube saya ya. Jadi kembali ke materi apa nih? Hukum kontrak internasional ya, hukum kontrak internasional luar biasa nih materinya. Iya teman-teman. Jadi mengenai hukum kontrak internasional ini bisa ya, bisa masuk ke dalam apa, ke dalam 2 jenis bidang hukum internasional, yaitu hukum internasional publik maupun hukum ya, hukum internasional hukum internasional perdata ya. Jadi bisa masuk ke hukum internasional publik maupun masuk ke hukum internasional perdata ya, hukum perdata internasional ya. Yang membedakan apa ya? Yang membedakan adalah ya, pertama tentunya adalah materinya ya, materinya. Kalau hukum internasional publik ya, materinya itu mengatur tentang ya hal-hal yang bersifat publik tentunya. Hal-hal yang bersifat publik itu artinya hal-hal yang bersifat umum ya, umum mengatur negara ya, mengatur warga negara, mengatur pihak-pihak yang luas gitu, yang luas ya. Sepertinya tadi saya contohkan, contoh dari hukum internasional publik adalah hukum pidana internasional. Oh ada hukum pidana internasional, ada ya. Jadi hukum pidana internasional itu mengatur misalnya tentang ya kejahatan perang ya, mengatur tentang terorisme ya, itu juga diatur di hukum pidana internasional ya. Mengatur juga tentang hukum laut internasional ya. Hukum laut internasional itu ketika ada wilayah-wilayah laut ya yang bersinggungan dengan 2 negara atau lebih ya, atau wilayah laut yang tidak masuk ke dalam satu negara ya, maka dia diatur dengan hukum laut internasional ya, yang dikeluarkan oleh PBB ya. Biasanya memang hukum internasional publik ini dikeluarkan oleh organisasi-organisasi internasional ya, yang juga bersifat publik ya. Karena ada organisasi internasional yang bersifat publik dan ada organisasi internasional yang bersifat eh, non non publik ya, bersifat non publik artinya bersifat eh, swasta ya, swasta atau bersifat individual ya, individual. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa tadi bedanya? Bedanya adalah dari segi materinya ya, materinya. Yang kedua, sebenarnya juga yang membedakan hukum perdata internasional dengan hukum pidana internasional dengan hukum publik internasional adalah para pihaknya di sini ya, para pihaknya. Di sini bisa saya tambahkan nanti ya. Jadi yang membedakan adalah para pihaknya ya. Para pihaknya itu kalau dihukum perdata, dihukum sorry, publik internasional itu melibatkan sektor negara ya. Tapi ini menjadi
debatable ya. Bagaimana kalau negara melakukan kontrak dengan ya, dengan pihak swasta ya. Bagaimana kalau negara melakukan kontrak dengan pihak swasta? Apakah ini jenis hukum pidana hukum publik internasional atau ini masuk ke dalam jenis hukum eh, privat ya, hukum privat, hukum perdata internasional ya. Jadi ini dapat saya sampaikan kalau konteksnya negara sebagai entitas bisnis, bisa saja negara sebagai entitas bisnis ya. Misalnya apa? Misalnya Indonesia melakukan pembelian ya satelit ya, yang kasus yang cukup ramai itu kemarin Indonesia membeli satelit dari sebuah perusahaan asing ya, membeli ya ataupun menyewa ya, ataupun apa namanya menggunakan jasa lah gitu ya, jasa. Nah, ini sudah masuk ke dalam ini masih masuk ke dalam hukum kerjasama internasional yang bersifat privat. Jadi masuk ke dalam hukum perdata internasional. Kenapa? Karena walaupun entitas negara hadir sebagai salah satu pihak, tapi negara di sini berperan sebagai entitas ya, entitas swasta gitu ya. Negara di sini berperan sebagai entitas bisnis gitu ya. Negara berperan sebagai entitas bisnis. Maka ini masuk ke dalam ranah hukum perdata internasional. Ya kalau internasional itu kan ditentukan oleh adanya yurisdiksi ya, yurisdiksi itu apa? Batas negara ya, batas negara yang terpisah ya. Kalau dia sudah melibatkan dua negara atau lebih, maka dia masuk ke dalam ranah hukum internasional, baik itu perdata internasional maupun publik internasional. Itu ya, teman-teman ya. Jelas nggak nih? Ya, pagi-pagi udah di hukum internasional nih ya, tambah mumet ya. Tapi nggak apa-apa, ini pemicu buat teman-teman terus belajar ya, karena ini teman-teman masih sangat muda sekali ya tentunya di bangku kuliah awal-awal ini ya, teman-teman akan dihadapkan pada berbagai informasi-informasi baru ya yang saya harapkan bisa memberikan eh, apa trigger ya, stimulan kepada teman-teman dalam memberikan dalam terus ya menggali meningkatkan kompetensi dirinya ya, karena belajar itu ya long life apa namanya sepanjang masa gitu ya Bu Yulita ya. Ya saya aja ya sudah S1, S2, S3 sekarang balik lagi S1 lagi ya, ngambil S1 lagi karena memang kebutuhan manusia itu akan ilmu ya, kebutuhan manusia itu akan belajar seperti butuhnya manusia akan makan dan minum ya. Karena di dalam diri kita itu minimal ada 4 hal yang harus kita jaga, yang harus kita cukupi kebutuhannya ya, yaitu eh, fisik kita ya, kemudian ya kesehatan mental kita ya, kesehatan sosial kita ya, dan juga yang terakhir kesehatan spiritual kita ya. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya mencukupi kebutuhan mental dan juga emosional kita ya, dan juga kebutuhan intelektual kita ya. Kita harus terus mengasah diri dengan pendidikan. Ini agak agak ini ya, agak jauh ya. Baik, kembali ke hukum perdata internasional tadi ya. Jadi para pihak ini sangat menentukan ya, yang ditanyakan oleh Anissa kemarin kepada saya ya. Sebenarnya saya berat menjawabnya karena itu panjang ya. Ketika Anissa menjawab, Pak, siapa sih para pihak dalam kerjasama internasional ya? Sebenarnya bisa sangat banyak ya. Dicontohkan di slide-nya Anissa dan kawan-kawan, para pihak itu kan ini jawaban dari saya kemarin ya. Para pihaknya orang atau perusahaan yang melakukan kontrak ya. Seperti pembeli dan penjual di luar negeri ya, investor dengan perusahaan investasi ya, pemberi kerja dengan pekerja. Ini kalau kerjasama internasional yang bersifat kontrak internasional yang bersifat perdata ya. Karena jadi para pihaknya itu murni entitas bisnis ya atau individu. Tapi kalau kerjasama internasional atau kontrak internasional yang sudah melibatkan negara ya, maka di sini akan masuk ke dalam bidang hukum yang lebih luas lagi teman-teman ya, yaitu bidang hukum
hukum internasional publik ya, atau international public law ya, international public law. Nah, jadi kalau teman-teman bicara tentang hukum internasional ya, kalau di Fakultas Hukum, itu sebenarnya hukum internasional publik ya. Kenapa dikatakan hukum internasional publik? Karena ada pihak negara negara yang terlibat di situ ya, ada pihak negara yang terlibat di situ dan yang diatur adalah masalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat umum ya, kepentingan hak-hak dan kewajiban yang mengikat terhadap warga negara. Itulah hukum hukum publik. Dia menjadi internasional, bersifat internasional karena melibatkan dua negara atau lebih ya. Sudah melewati batas-batas suatu negara. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang hal yang harus teman-teman renungi secara mendalam ya, karena sekarang sudah menjadi mahasiswa, tentunya tidak bisa hanya saya sampaikan informasi-informasi yang bersifat sederhana ya. Sini saya lemparkan ya. Saya lemparkan suatu isu yang cukup apa namanya? Cukup memerlukan pemikiran ya, teman-teman ya. Jadi itu yang bicara tentang pihak dalam kerjasama internasional ya, ini akan menentukan ya di bidang hukum internasional apa ya kerjasama atau kontrak internasional ini ya. Kalau sudah ada negara di situ, dia bisa masuk ke dalam ranah hukum internasional publik. Ya, tapi tidak selalu ya, tidak selalu karena ini cukup apa namanya cukup tricky ya. Tergantung dari apa isi perjanjian itu, apa isi kontrak itu ya. Dan yang kedua tergantung dari peranan negara ya, peranan negara di dalam kerjasama itu. Apakah dia berperan mewakili negara sebagai pemerintah ya, atau negara sebagai uh, entitas bisnis. Nah, contohnya itu tadi ya, ketika Indonesia melakukan kontrak bisnis, nah, ya, dengan misalnya dalam pengadaan satelit satelit apa waktu itu ya, saya lupa namanya, dalam satelit pertahanan lah, itu Kemenhan waktu itu ya. Nah, ini menjadi permasalahan, kenapa? Harus hati-hati ya ketika kita mewakili negara melakukan kontrak dengan pihak asing ya, baik itu perusahaan ataupun itu negara lain, harus benar-benar kita cermati isi dari perjanjian tersebut. Jangan sampai isi perjanjian tersebut ya melanggar yang namanya kedaulatan negara. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya one day ya mungkin bisa saja ya bekerja di instansi pemerintahan ya mungkin nanti di kementerian Kementerian Keuangan ya atau Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan ya atau bekerja di pemerintahan daerah ya. Nah, karena memang pemerintah daerah pun diberikan kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional juga ya dengan pihak di luar Indonesia ya dalam rangka misalnya pembiayaan ya, pengadaan ya, hibah ya, tapi tentunya dengan izin dari pemerintah pusat ya dan juga dibatasi jumlah dan juga dibatasi ruang lingkupnya. Nah, tapi di sini yang harus benar-benar diperhatikan agar kedaulatan negara tidak dilanggar dengan melakukan kontrak ataupun perjanjian ya yang menyimpang dari ya kedaulatan negara. Contohnya apa? Ya saya sebagai praktisi, contohnya saya kasih contoh ini ya untuk teman-teman. Contohnya dalam kontrak kerjasama atau kontrak karya ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Ini menurut pendapat saya ini sudah melanggar dari kedaulatan. Misalnya suatu kontrak itu menyebutkan ya antara pemerintah ini ya, antara pemerintah dengan swasta ya, menyebutkan tentang aturan hukum publik yang dilanggar di kontrak tersebut ya. Saya kasih contoh misalnya ketika dalam kasus Freeport ya. Dalam kasus Freeport ya. Saya mendapati kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport itu mengatur masalah perpajakan. Ini yang sangat miris ya teman-teman, mengatur masalah perpajakan. Contohnya apa? Di dalam kontrak antara Indonesia dengan Freeport ya pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian SDM melakukan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia ya atau walaupun PT Freeport ini apa namanya pihak swasta gitu ya, tapi di sini Indonesia sebagai pihak
sebagai negara ya, pemerintah Indonesia menandatangani suatu kontrak yang di dalamnya juga berisi tentang ya aturan-aturan pemajakan. Misalnya PT Freeport eee, di hanya membayar ya bea masuk atau bea keluar sebesar ya sekian persen gitu ya. Padahal itu tidak boleh gitu ya suatu kontrak mengatur tentang pajak. Karena pajak itu masuk ke dalam ranah hukum publik ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan pajak ya dan pungutan yang mengikat diatur dengan undang-undang. Ini bagaimana kemudian pemerintah Indonesia ketika melakukan kontrak internasional dengan entitas bisnis kok mengatur tentang pajak di dalam kontrak ini. Akibatnya akan terjadi pertentangan hukum, akan terjadi pelanggaran kedaulatan, ya enggak? Pajak yang harusnya diatur dengan undang-undang, kemudian diatur dengan kontrak. Nah ini kemudian kasus nyata ya, kasus real yang saya hadapi juga di pengadilan pajak, akhirnya masuk ke dalam ranah ranah sengketa, ya. Di atas. Nah, masuk ke ranah sengketa teman-teman ya. Jadi sengketanya adalah teman-teman bisa cari di internet kalau mau, ya putusannya pun sudah ada dan memang akhirnya ini menjadi dilema ya, dilema karena bicara tentang kontrak ataupun kerjasama internasional yang sudah disepakati oleh negara, walaupun dia tadi sifatnya adalah bisnis hukum bisnis masuk ke dalam hukum perdata, kalau negara sudah hadir di situ dan menyetujui, kemudian ada isinya itu yang bertentangan dengan hukum publik, maka dia dianggap sebagai bagian dari hukum publik juga inilah ya. Jadi memang ada dua pendapat di sini kalau kita cermati kasus yang saya tangani di pengadilan pajak. Pengadilan pajak mengatakan bahwa yang mengikat sebagai hukum adalah ya undang-undang ya. Dalam hal ini kasus saya adalah kasus biaya keluar ya. Jadi kasus biaya keluar. Jadi tarif biaya keluar yang digunakan oleh pengadilan pajak adalah tarif biaya keluar yang tercantum di dalam peraturan Menteri Keuangan, bukan tarif biaya keluar yang ada di dalam kontrak ya, kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport. Tapi masuk ke Mahkamah Agung ya, dalam kasus PK, ternyata Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keputusan yang berbeda gitu ya, dengan mengatakan bahwa kontrak karya itu bersifat lex spesialis dari kontrak dari hukum pajak. Ini yang teman-teman harus bisa pahami ya, dalam dinamika hukum ya, bagaimana perdebatan filosofis antara hukum publik versus hukum perdata ya, dengan menggunakan apa namanya, berbagai pendekatan-pendekatan ilmu hukum ya teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Jadi bicara mengenai para pihak ini bukannya bikin pusing ya. Ini saya sengaja kasih kasus yang lebih luas biar teman-teman juga, oh ya ter, apa namanya terbuka pengetahuannya ya, sehingga yang namanya kontrak kerjasama internasional ya, yang harus menjadi catatan, yang harus menjadi kritik kita ketika negara hadir di situ sebagai pelaku kontrak bisnis, harus hati-hati jangan sampai ya isi kontraknya itu bertentangan dengan kedaulatan negara ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya tentunya banyak faktor ya teman-teman. Bisa saja ketidakpahaman dari pihak yang datang menandatangani kontrak ya, bisa saja karena faktor-faktor lain ya. Tapi secara normatif yang dapat saya sampaikan sebagai seorang pengajar ilmu hukum ya, nanti juga teman-teman mungkin juga terlibat di dalam pembuatan kontrak-kontrak internasional. Yang paling penting adalah ketika negara hadir di situ harus memastikan tidak ada kedaulatan negara, tidak ada kepentingan negara, tidak ada kerugian negara yang timbul dari kontrak tersebut. Ini kalau kita sebagai pihak yang mewakili negara gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bicara masalah para pihak, memang kalau kaitannya dengan kontrak internasional di bidang hukum perdata ya cukup ini saja ya, cukup antara para pihak bisnis ya, bisnis to bisnis ya, atau disebut B2B. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisnis to government ya, B2G ya, B2G ya, business to government. Jadi para pihaknya bisa juga entitas bisnis dengan negara. Dan ini masih masuk ke dalam ranah hukum perdata ya. Tapi dia bisa masuk ke dalam ranah hukum publik kalau
klausul-klausul di dalam aturannya itu ternyata ya mengatur hal-hal yang bersifat publik seperti mengatur masalah pajak ya, mengatur masalah hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini harus hati-hati ya, teman-teman. Ini saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian contohnya juga joint venture ya, joint venture ini adalah apa? Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan yang bekerja untuk tujuan bisnis. Jadi kalau dia sudah, eee, kerjasama kemudian membentuk suatu, entitas ya, suatu entitas. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan perpajakan ya, kaitannya dengan perpajakan ya. Karena kalau dia sudah, eee, membentuk ya, satu badan ya, maka dia, menjadi subjek pajak dalam negeri gitu ya, Bu Yulita ya. Dia menjadi subjek pajak dalam negeri ya, baik dalam bentuk perusahaan yang didirikan di Indonesia ya, atau dalam bentuk ya BUT ya, bentuk usaha tetap ya, BUT ya. Ini yang harus teman-teman perlu pahami dari sekarang ya, ketika melakukan kerjasama internasional, kontrak internasional ya, maka pahami juga aspek perpajakan. Ini yang paling penting ya Bu Yulita ya, kita sebagai mahasiswa pajak, sebagai calon-calon ya, nanti konsultan dan juga ahli di bidang perpajakan, ketika ada kerjasama kontrak internasional, yang paling penting juga aspek perpajakannya. Apakah dia masuk ke dalam subjek pajak dalam negeri atau dia masuk ke dalam subjek pajak luar negeri? Karena ini akan nanti membedakan dari segi perlakuan perpajakannya ya, baik itu pelaporannya maupun tarif pajaknya, gitu ya teman-teman ya. Apalagi ya, ini saya kira sudah ya, ya lumayan lah gitu ya. Sumber-sumber hukum ya, sumber-sumber hukum. Nanti teman-teman saya kasih materi saya aja ya, ini ada banyak. Jadi dari pelajaran hukum perdata internasional ini saya share ya, saya share ke Bu Yulita ya. Mana tadi? Ini ya. Oke, ya, hukum perdata ya. Nah, bedanya ini ya, kalau hukum publik internasional itu tadi yang saya katakan ya. Kalau hukum perdata internasional, hukum kontrak internasional. Tadi gimana? Nah, ini hukum internasional publik tuh ini teman-teman ya. Hukum humaniter ya. Hukum humaniter itu kaitannya nanti dengan ya hak asasi manusia ya. Misalnya ya hukum perang ya, law of war ya. Kok perang ada hukumnya? Ya itu ya. Tujuannya untuk ya menjerat para penjahat-penjahat perang ya. Misalnya kita tahu ada kejahatan-kejahatan perang ya, penjahat-penjahat perang yang sudah dihukum dengan hukum internasional. Siapa misalnya ya, Saddam Hussein ya, kemudian Saddam Hussein kan sampai digantung ya, sampai digantung. Iya dihukum mati ya, digantung. Kemudian Slobodan Milosevic ya di mana dia? Di Bosnia ya, perang di Bosnia ya. Banyak lah ya. Tapi memang rata-rata yang dihukum pidana itu pihak yang kalah gitu ya. Yang dihukum pidana internasional itu pihak yang kalah ya. Pihak pemenang ya padahal juga melakukan kejahatan perang gitu ya. Misalnya ya Amerika lah contohnya ya. Ya kenapa tidak pernah ya pimpinan-pimpinannya dihadapkan ke ya Mahkamah Internasional dan dihukum secara hukum internasional ya, karena dia pemenangnya gitu ya. Memang kadang-kadang hukum internasional ini tidak bisa kita lepaskan dari politik ya teman-teman ya, sehingga ya kita lihat para ya korban-korban ya, bukan korban ya istilahnya ya, tersangka-tersangka, terpidana-terpidana internasional ya, ini adalah pihak-pihak yang adalah para pihak yang kalah di dalam peperangan ya, misalnya di Perang Dunia II ya, itu kan yang dieksekusi itu kan para pimpinan-pimpinan perang di Nazi ya, di Jerman ya, seperti Hitler ya, di Jepang ya, kemudian di apa namanya, di Italia ya, karena memang kalah di Perang Dunia II gitu ya. Sedangkan, pihak-pihak yang pemenangnya ya, seperti Rusia, seperti Amerika ya, seperti Prancis, negara-negara Eropa itu kan tidak pernah diadili di Mahkamah Internasional karena memang dia pemenang. Akhirnya ya hukum pidana internasional ini ya tetap tidak bisa lepas dari faktor politik ya. Kemudian hukum laut internasional, hukum diplomatik internasional, hukum hak asasi manusia,
hukum perjanjian internasional. Nah, hukum perjanjian internasional ya yang sedang kita bahas ini juga masuk di dua bidang hukum ya, baik di hukum publik maupun di hukum perdata ya. Yang membedakan apa di sini ya? Yang membedakan ini tentunya materinya tadi ya, materinya. Kalau dia materinya tentang hukum perkawinan ya, tentang hukum waris, tentang hukum keluarga, tentang hukum benda, tentang bisnis, ya, dia masih masuk dalam ranah hukum perdata. Tapi kalau sudah menyangkut tadi ya urusan publik ya, urusan hak dan kewajiban warga negara ya, masalah batas-batas laut ya, masalah hak asasi manusia, masalah apa tadi pajak dan hal-hal yang bersifat publik, maka dia masuk ke dalam hukum internasional publik. Ya teman-teman ya. Ini tambahan dari saya nggak apa-apa ya, agak banyak. Mumpung saya lagi bisa ini nih ya, karena besok kayaknya saya di mobil ini ngajarnya. Ya, jadi agak sulit ya. Bentar ya. Masih ada waktu, nggak apa-apa ya. Kok saya mau ini kok nggak bisa jalan nih slide saya. Bentar ya. Oke. Oh cuma ini doang ya, oke. Ini sudah selesai. Saya buka slide yang lain. Nah, bagaimana tentang perjanjian bisnis ya? Ini ada perjanjian bisnis, teman-teman. Ini slide saya gunakan untuk ngajar ya di mana di Fakultas Hukum ya, di Fakultas Hukum. Mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Nah, ini tadi yang sangat penting juga di dalam hukum perdata internasional ya, hukum kontrak internasional ada yang namanya freedom ya, freedom apa? Kebebasan, freedom of ya, choice of law, kebebasan untuk memilih hukum. Nah itu ya. Jadi para pihak ketika membuat kontrak bisnis itu ada dijamin kebebasannya untuk menentukan hukum apa yang akan diterapkan apabila terjadi perselisihan ataupun sengketa. Itu yang disebut dengan freedom choice of law ya, pilihan hukum ya diberikan kepada para pihak untuk memilih ya. Itu ya teman-teman ya. Itulah yang membedakan dengan hukum publik. Kalau hukum publik itu tegas ya, tegas. Apa namanya? Kalau hukum publik itu berlakunya secara apa namanya? Secara pasti ya. Pilihan hukumnya ya. Misalnya tadi hukum perang gitu ya. Ya dia akan mengacu ke konvensi-konvensi tentang ya hukum perang ya. Misalnya convention against ya, convention against genocide gitu ya, konvensi tentang anti genocide ya, convention against misalnya against terorisme ya, convention against konvensi tentang anti senjata pemusnah massal gitu ya, itu akan menjadi sumber hukumnya. Nah tapi kalau di hukum perdata sebenarnya choice of law-nya itu banyak gitu ya, pilihan hukumnya banyak. Kita bisa memilih hukum perdata di negara A, bisa memilih hukum perdata di negara B gitu ya. Bisa dihukum pihak pembeli, bisa menggunakan hukum pihak penjual atau bisa menggunakan hukum internasional yang dikeluarkan oleh badan-badan internasional di dalam penyelesaian sengketa. Jadi ada kebebasan dalam memilih hukum ya. Juga ada kebebasan di dalam memilih forum penyelesaian sengketa ya. Misalnya kita bersengketa dengan rekan bisnis kita di luar negeri, oh ya di dalam perjanjian bisa kita pilih ya, kita mau menyelesaikannya di mana gitu ya. Misalnya mau menyelesaikan di pengadilan ya negeri ya di Indonesia ya, atau mau menyelesaikan di arbitrase internasional ya, atau mau menyelesaikan di arbitrase Indonesia, bebas ya, bebas, diberikan kewenangan, diberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih forum hukum di dalam kerjasama internasional. Oh gitu ya, oke siap. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu tentang apa? Pilihan hukum. Nah, ini contoh dari pilihan hukum yang sudah bersifat tegas ya. Yang sudah bersifat tegas itu seperti ini ya. Misalnya dalam kontrak mengatakan this agreement shall be governed by and construed in all respect in accordance with the law of gitu ya. So the law of Indonesia gitu ya, the law of United States ya, the law of Singapura ya, the law of Malaysia gitu. Jadi jelas bahwa kontraknya ini tunduk kepada hukum Malaysia, tunduk kepada hukum Indonesia. Nah, itu kita tentukan di dalam kita membuat
kontrak internasional gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga ya kemungkinan bisa gitu ya membuat kontrak internasional ya kalau nanti menjadi apa melakukan bekerja di sebuah perusahaan internasional dan melakukan hubungan ekspor impor misalnya tadi yang dicontohkan oleh Anissa dan kawan-kawan ya atau melakukan pengadaan barang internasional tentunya membuat kontrak bersifat internasional dan harus memilih ya hukum apa yang ingin diterapkan di dalam kontrak tersebut. Nah, tapi kalau itu tidak tercantum di dalam kontrak hukum apa, maka di sini ada yang disebut dengan choice of law berdasarkan hukum perdata internasional. Jadi para pihak tadi memang bebas untuk menentukan hukumnya, ya. Kemudian kebebasan ini hanya dalam bidang kontrak bisnis, ya. Makanya freedom choice of law ini hanya dalam kontrak bisnis. Kalau selain kontrak bisnis tidak bisa kita freedom choice of law. Misalnya kontrak misalnya perjanjian perbatasan antar negara, ya. Itu tidak bisa ya kita sembarangan, itu harus mengacu kepada United Nations Convention Law of the Sea, harus mengacu kepada hukum laut internasional ya, perjanjian yang terkait dengan publik tentunya. Jadi kebebasan memilih hukum ini hanya untuk kontrak bisnis. Ya, kemudian prinsip yang disebut bona fide ya, harus berdasarkan itikat baik yang tadi sudah disinggung juga ya oleh kelompoknya Anissa ya, yaitu itikat baik ya, prinsip-prinsip dari UNIDROIT ya ini dia. Nah, ya prinsip itikat baik atau good faith ya, prinsip itikat baik ini memang prinsip yang mendasari semua bidang hukum ya, harus hukum itu ya, perbuatan hukum itu termasuk kontrak didasarkan dengan itikat baik ya. Apabila itikat baik ini kemudian dilanggar, maka sebuah kontrak ya bisa menjadi batal ya, bisa menjadi gugur ya, atau dapat dibatalkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi dari materi saya ini ya, kemudian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ya, asasnya seperti itu teman-teman. Ini memang banyak istilah-istilah di dalam hukum ya, yang sangat apa namanya, eee, kalau kita bisa menguasai istilah-istilah ini walaupun kita bukan sarjana hukum, ini keren sekali gitu ya. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa akuntansi perpajakan, wah bisa mengatakan asas lex fori seperti ini ya, lex fori ya. Ini kok saya ini aja deh. Asas apa? Asas lex fori ya. Sorry. Ini ya. Nah, lex fori. Jadi lex fori itu istilah dari asing ya, istilah dari apa namanya, eee, hukum Latin ya, hukum Eropa ya. Kenapa banyak istilah-istilah asing di hukum Indonesia? Ya karena memang, akarnya ya, sejarahnya Indonesia itu ya jajahan dari negara Eropa gitu ya, terutama Belanda ya. Maka banyak istilah-istilahnya menggunakan bahasa-bahasa asing ya. Ya itu ya teman-teman, dan mau tidak mau kita kalau belajar hukum ya kita harus terkoneksi dengan istilah-istilah asing tersebut ya. Gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan kaget kalau di hukum itu kok banyak banget ini istilah-istilah ya. Tapi tentunya istilah-istilah ini ya, di satu sisi juga merupakan, apa namanya, kalau kita orang hukum banyak menggunakan dan menguasainya akan menimbulkan ya, apalagi ketika nanti beracara di pengadilan ya, akan menimbulkan seperti sebuah, hal yang menggetarkan lawan gitu ya, menggetarkan lawan ya kalau kita menggunakan istilah-istilah hukumnya. Seperti ini lex fori ya, lex fori itu apa artinya? Hukum tidak boleh kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di masyarakat. Jadi hukum yang ada di masyarakat itulah yang digunakan sebagai ya, hukum di dalam suatu kontrak ya. Jadi tidak boleh melanggar adat istiadat, tidak boleh melanggar kesopanan, ya misalnya berkontrak untuk mengadakan ya, apa ya misalnya ya, yang bertentangan dengan kesopanan lah gitu ya. Contohlah misalnya kontrak untuk mengadakan tarian ya, tarian apa, tarian, yang mengundang, eee, apa, eee, syahwat lah gitu ya. Itu tidak boleh gitu ya, itu tidak boleh karena nanti kaitannya dengan ya melanggar dari lex fori ini gitu ya. Itu akan menjadi batal ya, perjanjian tersebut batal demi hukum ya, bahkan juga akan melanggar hukum perjanjian internasional ya,
ataupun perjanjian perdata yang melanggar hukum ini juga nanti akan berefek kepada pemidanaan ya atau penghukuman secara publik ya, itu ya teman-teman ya. Nah, pilihan hukum menggunakan lex mercatoria. Nah ini ya, apalagi lex mercatoria. Jadi lex mercatoria ini nggak usah dibikin pusing. Ini istilah dari Latin lah sebenarnya. Intinya adalah hukum internasional terkait dengan perdagangan ataupun kontrak bisnis. Ya, lazim disebut lex mercatoria atau kebiasaan-kebiasaan ya di dalam hukum bisnis gitu ya, ataupun hukum kerjasama internasional ya. Contohnya apa? Contohnya hukum-hukum internasional yang dikeluarkan oleh PBB terkait dengan perdagangan ataupun kontrak bisnis internasional ya. Misalnya UN Convention tentang ya kontrak ya internasional ya. UN Convention on Contract for International Sales of Goods ya. Atau disebut CISG ya. Atau Incoterm nah yang kemarin kita pelajari Incoterm belum saya pelajari di sini ya di kelas di kelas sebelah ya, di kelas semester 4 saya ajarin tentang Incoterm, perdagangan internasional. Itu masuk ke dalam lex mercatoria. Jadi hukum-hukum yang bersifat kebiasaan ya atau customary law itu akan mengikat secara otomatis ya, self implementing terhadap ya suatu kontrak internasional. Kenapa? Kalau kontrak internasional itu tidak menggunakan hukum-hukum kebiasaan internasional atau customary law di bidang hukum internasional, dia akan menjadi kontrak yang tidak mengikat gitu ya teman-teman ya, kontrak yang tidak bisa ditegakkan. Jam 9 ya? Oke, kita lagi. 10 menit lagi ya. Saya mau nguji tesis jam 9 nih. Teman-teman ya. Jadi emang ini luar biasa kalau kita jadi dosen ya. Nanti teman-teman juga harus bercita-cita jadi dosen ya, walaupun nanti berpraktek sebagai praktisi ya, konsultan atau sebagai PNS atau apapun, tapi tetap harus punya cita-cita jadi dosen gitu ya Bu Yulita ya. Karena itu ya luar biasa ya. Seperti saya ini ya menguji tesis, dan yang saya uji itu ada pejabat-pejabat gitu ya, ada eselon 2 gitu. Ya padahal saya sendiri di kantor masih kelas ya level middle lah gitu ya, tapi sudah bisa menguji tesis pimpinan-pimpinan. Itu suatu kelebihan kalau kita jadi dosen ya. Jadi suatu cara untuk menaikkan level kita. Kembali ke ini ya, apa tadi lex mercatoria itu ya, sudah paham ya teman-teman ya. Termasuk di dalamnya juga apa tadi CS Contract International Sale of Goods, kemudian Incoterm ya, yang dikeluarkan oleh International Chambers of Commerce. Saya kira itu ya teman-teman. Nanti teman-teman saya kasih ini materinya semua. Ya ini banyak banget ya, ada lex banyak ini. Jadi teori-teori untuk menentukan pilihan hukum. Ternyata banyak banget di hukum perdata internasional itu ya. Lex loci contractus, lex loci solionis. Ini bahasa Latin semua ya. The proper law of contract. Kontrak bukan kontrak ya. The most characteristic connection. Jadi inilah nanti yang akan digunakan oleh hakim ya ketika menentukan pilihan hukum, ketika para pihak yang bersengketa tidak jelas pilihan hukumnya, maka hakim akan menggunakan 4 teori ini ya. Bukan hanya hakim, para lawyer ya, termasuk para pihak juga bisa sebelum naik ke sengketa di pengadilan ya. Ini teman-teman nanti baca aja apa yang disebut lex loci contractus, artinya adalah pilihan hukum yang dibuat di dalam perjanjian ya. Lex loci solutionis artinya tempat hukum di mana dilaksanakannya perjanjian, maka itulah yang mengikat sebagai ya hukum ya ketika dilaksanakan perjanjian ya. Berikutnya apa? The proper law of contract, artinya pilihan hukum dalam kontrak ya itu adalah hukum yang paling erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi ya. Ketika kontrak jual beli, maka pilihan hukumnya adalah hukum dagang ya. Hukum dagang di mana? Di mana dilaksanakan jual beli itu? Kalau di Indonesia pakai hukum dagang Indonesia, pakai KUHD ya, pakai undang-undang perdagangan gitu ya. Kalau di kontrak tidak menjelaskan secara tegas pilihan hukumnya gitu ya, teman-teman. Ntar lagi ya, teman-teman ya. 1 menit lagi nih. Oke, ntar lagi. Oke. Nah, yang terakhir, the most characteristic connection, artinya pilihan hukum yang digunakan adalah yang
mana hukum dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu prestasi. Jadi pihak yang dominan untuk memberikan prestasi, ya prestasi ini istilah hukum ya, kalau di hukum itu prestasi itu bukan prestasi nilai, bukan, tapi prestasi itu kewajiban ya. Jadi pihak yang paling banyak memiliki tanggung jawab, paling banyak memiliki kewajiban, itulah hukum yang harus diterapkan kepada kontrak tersebut ya teman-teman ya. Jadi teori mana yang dianggap paling baik ini silakan menjadi pilihan nanti kalau teman-teman melakukan kontrak internasional, kemudian juga nanti kaitannya dengan pemajakan tadi ya, teman-teman juga harus paham ketika membuat kontrak internasional atau membaca suatu kontrak internasional terkait dengan kerjasama bisnis ya, harus dipastikan nanti dalam bentuk apa gitu ya. Kalau sudah berbentuk joint venture ya, itu akan menjadi ya minimal dia bentuk usaha tetap ya, karena sudah ada kegiatan dari orang asing di Indonesia ya, nah gitu ya teman-teman. Atau dia menjadi badan hukum badan di Indonesia ya, maka konsekuensinya harus dibuatkan NPWP-nya ya, didaftarkan sebagai badan di Indonesia. Saya kira itu ya teman-teman ya, karena saya juga mau nguji tesis jam 9, alhamdulillah agak kurang dikit nggak apa-apa. Saya kira nanti saya tambah banyak ngomong, teman-teman tambah pusing. Untuk tugas saya kira cukup dulu lah Bu Yulita ya, kasihan ya. Udah 5 tugasnya. Itu juga baru 2 yang saya nilai kemarin. Jadi untuk jaminan ya, nanti saya ini deh, pertemuan depan mungkin. Jadi apakah pajak itu dapat dijaminkan? Beberapa jawaban saya lihat sudah mendekati ya. Memang dapat dijaminkan dengan kondisi tertentu ya, dengan kondisi tertentu. Yaitu ketika ya aset-asetnya, ketika utang pajak itu tidak dibayar ya, maka akan berlanjut kepada penagihan pajak sampai dengan penyitaan aset ya, penyitaan asetnya. Dan penyitaan aset inilah ya yang nanti akan digunakan untuk melunasi utang pajak. Jadi kalau dikaitkan dengan kemarin pertanyaan saya tentang jaminan, apakah utang pajak bisa dijaminkan? Tentunya dapat dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau sudah dilakukan penyitaan gitu ya. Begitu juga di kepabeanan sama ya. Sama. Tapi memang di kepabeanan ada istilahnya jaminan kepabeanan. Ya, jaminan kepabeanan itu untuk menjamin utang ataupun kewajiban di bidang kepabeanan yaitu bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ketika itu tidak dilunasi, maka jaminannya ini akan dicairkan ke negara untuk melunasi utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ya, gitu ya. Tapi ini memang tidak berlaku mutlak. Artinya ketika jaminan ini pun tidak liquid, tidak bisa dicairkan, maka tetap utang bea masuk dan pajak dalam rangka impor ini akan harus dibayar oleh si penanggung pajak ya, dalam hal ini importir kalau di bidang kepabeanan. Itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ini karena waktunya sudah habis. Untuk tugas saya kira teman-teman rileks dulu minggu ini ya. Tidak saya kasih tugas karena masih ada 5 sudah ada 5 ya, sudah ada 5 tugas saya kira itu mau saya nilai dulu ya. Terima kasih Bu Yulita ya. Ini saya akhiri ya, teman-teman. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi Senin ya. Tapi Senin masih presentasi terakhir ya. Tapi nanti mungkin memang saya Iya. kondisi lagi on the way di perjalanan nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Have a Waalaikumsalam nice warahmatullahi weekend wabarakatuh. ya. Bisa Terima relax kasih, nih Pak. sama-sama. Saya Waalaikumsalam, makasih banyak. ya sama-sama.